Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti sehat-sehat aja kan? Dan semoga semua sehat aja ya. Nah, ini kan hari Minggu nih. Kita ketemu lagi buat kita akan ibadah bersama. Cuman memang kondisinya berbeda. Kita harus ibadah lewat online, kita nggak bisa kumpul bareng kayak biasanya. Sedih sih nggak bisa bareng sama teman-teman, tapi it's okay. Kita tetap harus semangat menjalani hari-hari ini dengan kondisi yang seperti ini, dan kita tetap harus percaya kalau Tuhan itu menyertai kita. Nah, sebelum kita ibadah, kita akan memulai dengan melakukan saat teduh dulu. Teman-teman bisa persiapkan hati dan telinga teman-teman untuk masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab. Pasti tanggung jawab itu gimana sih bentuk-bentuk tanggung jawab yang ada di Alkitab, dan tanggung jawab apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan persiapkan dulu Alkitab kita. Kita akan buka di Matius 27 ayat 11 sampai 36. Matius 27 ayat 11 sampai 36. Jadi siapin semuanya Alkitabnya, udah dibuka, udah ketemu. Jadi aku mau bacain ya. Matius 27 ayat 11 sampai 26. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata apapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tetapi telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab.
Apa sih tanggung jawab itu? Nah, teman-teman bisa baca dulu di 2 Timotius 3 ayat 4a. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Wow, berpegang pada kebenaran yang kita terima dan yakini. Nah, tanggung jawab sendiri, kalau menurut KBBI, itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya. Kemudian melakukannya dengan setia. Nah, secara singkatnya, tanggung jawab itu adalah di saat kita berani mempertanggungjawabkan. Apa sih berani mempertanggungjawabkan? Kita berani menerima segala konsekuensi atas segala tingkah laku, perbuatan yang kita sendiri lakukan. Itu yang mau sengaja ataupun yang nggak sengaja kita lakukan. Nah, selain itu, kita juga harus bisa melakukannya itu dengan setia. Jadi segala konsekuensinya itu kita harus bisa melakukannya dengan setia. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, adalah kewajiban, adalah tugas, dan adalah beban yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih maksudnya? Jadi, sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, kita tuh harus melakukan dengan setia, kita harus mempertahankan iman percaya kita pada Tuhan. Dengan cara kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan segala perintah Tuhan, kita bisa menyebarkan firman Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Nah, di Alkitab itu, di Bilangan 11, ayat 11 dan 14, itu juga diceritakan tentang beberapa tanggung jawab yang menitik beratkan kepada beban dan tanggung jawab yang Tuhan kasih ke Musa. Di ayat yang ke-11, itu berkata bahwa, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Di ayat yang ke-14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku. Di kedua ayat ini tuh mau menjelaskan tentang beban dan tanggung jawab. Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada Musa. Tuhan telah memberikan beban kepada Musa untuk menghandle bangsa. Bangsa apa? Ayo, tahu nggak? Pada waktu itu Musa lagi memegang bangsa apa? Bangsa apa? Ayo. Bangsa apa? Ayo. Kok nggak ada yang jawab? Ya, bangsa Israel, teman-teman. Nah, jadi di sini itu adalah salah satu contoh tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Musa. Di sini tanggung jawab itu juga diartikan sebagai sebuah beban. Beban berarti sesuatu yang diberikan pada kita, yang kita harus melakukannya dengan penuh kesetiaan. Nah, di cerita tadi itu ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar atau melalaikan tanggung jawabnya. Kayak tadi, Pilatus itu di ayat yang ke-24, dia itu bilang kalau dia itu nggak mau terlibat langsung atas keputusan yang seharusnya jadi tanggung jawabnya. Di ayat yang ke-24, Pilatus itu bilang, kalau aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, dan itu urusan kamu sendiri. Di sini dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Dan lalu dia berkata seperti itu. Di sini salah satu contoh tanggung jawab yang tidak dilakukan Pilatus adalah Pilatus itu nggak mau menanggung konsekuensinya. Di sini Pilatus yang seharusnya mempunyai derajat tertinggi, kekuasaan tertinggi buat memutuskan siapa yang akan dihukum dan siapa yang akan dibebaskan. Tapi di sini Pilatus tuh nggak mau buat memilih itu. Karena di satu sisi Pilatus tahu kalau Tuhan ini memang tidak bersalah, tapi di satu sisi
dia itu sudah terdesak dengan omongan-omongan oleh hakim-hakim, tua-tua yang ada, dan dia sudah terhasut. Akhirnya beliau tuh melepaskan tanggung jawabnya. Dia membebankan semua kesalahannya itu, semua tanggung jawabnya itu, semua keputusannya itu terhadap orang-orang yang meminta Tuhan untuk disalibkan. Lalu ada juga tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Seperti yang kita tahu, kalau sebagai seorang Kristen kita tuh punya jiwa untuk melayani dengan sepenuh hati. Jadi di sini kita tuh seharusnya mau buat tetap setia sama Tuhan apapun kondisinya. Di sini Petrus menyangkal Yesus. Pada kisah ini memang pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan ada seorang yang menuduh Petrus bahwa dia juga salah satu orang yang terlibat sebagai murid Tuhan. Tapi di sini Petrus takut, teman-teman. Petrus itu takut kalau misalnya dia juga ikut ditangkap. Akhirnya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Padahal itu adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada Petrus untuk bisa menjadi muridnya, untuk mau melayani dengan sepenuh hati tanpa takut apapun, kecuali takut akan Tuhan. Tapi di sini Petrus itu melalaikan tanggung jawabnya hingga ia menyangkal sampai ke 3 kali dan ayam berkokok. Lalu Yunus yang kabur ke Tarsis. Nah, di sini Yunus itu diberi tanggung jawab, diberi beban kepada Tuhan untuk memperdulikan kondisi bangsa Niniwe. Tapi di sini Yunus itu malah kabur, teman-teman. Yunus kabur ke Tarsis karena dia merasa bahwa tugas yang diberikan sama Tuhan, tanggung jawab yang diberikan sama Tuhan itu nggak sebanding dengan kekuatannya, kemampuannya. Akhirnya dia kabur tanpa memperdulikan kondisi bangsa Niniwe. Dia malah memperdulikan kondisinya sendiri. Nah, dari beberapa contoh tokoh Alkitab tadi, itu adalah beberapa hal yang mau kita tekankan bareng-bareng bahwa ternyata tanggung jawab itu bukan suatu hal yang mudah. Kita bertanggung jawab itu bukan suatu hal yang mudah. Jangankan kita, beberapa tokoh Alkitab yang dahulu, bahkan murid Tuhan aja sempat melalaikan tanggung jawabnya. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu? Nah, yang pertama adalah peduli pada kondisi, baik kondisi teman, keluarga, dan diri sendiri. Nah, di sini teman-teman termasuk dalam ciri-ciri yang pertama ini enggak? Teman-teman termasuk orang yang peduli sama kondisi temannya, kondisi keluarga dan diri sendiri atau bukan? Ayo. Yang kedua, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati, sekaligus menghilangkan pemikiran siapa yang butuh, dia yang harus menghubungi saya. Nah, apa sih maksudnya di sini? Jadi, teman-teman itu memiliki jiwa melayani yang ikhlas, yang benar-benar tulus. Jadi mau dia yang butuh, mau teman-teman yang butuh, mau siapapun yang butuh, selama teman-teman mengetahui dan merasa itu butuh untuk dibantu, ya teman-teman akan melakukan itu dengan tulus ikhlas, dan teman-teman yang akan datang duluan. Terus yang ketiga, sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya. Jadi di saat kita melakukan sesuatu, kita tahu semua konsekuensinya, dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu dengan cara, kalau misalnya nih ya, sebagai seorang pelajar, kayak teman-teman nih, sebagai seorang pelajar ini kan kita punya tanggung jawab untuk belajar. Jadi kita tahu nih konsekuensinya kalau ada ulangan, kalau ada tugas, kita tetap harus mengutamakan belajar, biar kita bisa menjadi pandai. Dari ketiga ciri ini ada nggak nih teman-teman? Ada yang merasa ciri-ciri ini sesuai dengan teman-teman? Nah, kalau aku sih yakin banget teman-teman itu pasti memiliki 3 ciri-ciri ini. Teman-teman di Ngaji Rungkut ini pasti memiliki ketiga ciri ini. Teman-teman pasti akan peduli baik kondisi teman-teman maupun orang lain. Teman-teman pasti juga akan bisa melayani dengan tulus ikhlas, dan teman-teman akan menerima segala tugas dengan segala konsekuensinya. Tapi yang patut dipertanyakan adalah apakah teman-teman melakukan 3 ciri ini itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk menyenangkan sesama dan untuk dipuji. Yang paling penting adalah di saat kita melakukan tanggung jawab kita, semuanya itu kita lakukan karena memang kita mau benar-benar bersungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, teman-teman. Di saat kita sebagai seorang pelajar, kita mau melakukan tanggung jawab kita untuk belajar, memang di sisi lain kita akan mendapatkan nilai yang bagus, kita akan jadi pandai. Tapi di sisi lain juga kita bisa memuliakan Tuhan, teman-teman. Dengan cara apa? Kita bisa jadi contoh nih buat teman-teman kita yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang nyontek, kita nggak ikut nyontek, karena kita melakukan tanggung jawab kita untuk belajar.
Habis itu kalau misalnya ada yang ngerjain tugas, kita tetap ngerjain tugas. Ada yang butuh bantuan, nggak ngerti pelajaran, kita bisa menjelaskan, membantu, memberikan materi. Tapi bukan pas ujian ya teman-teman, gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat sulit untuk bertanggung jawab nih teman-teman? Dan apa yang membuat teman-teman mau untuk bertanggung jawab? Secara garis besar, kalau kita sulit untuk bertanggung jawab, itu pasti karena ada beberapa faktor. Itu ada dua teman-teman, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang dari luar diri kita, dan kalau internal dari dalam diri kita. Kalau faktor internalnya itu apa sih? Ya mungkin kita mager, kita males, udah PW nih, udah nyaman dalam comfort zone kita. Jadi misal nih, oh iya besok ujian, tapi aku males di jam segini juga, enakan Instagraman enakan main cacing enakan cecetan sama teman-teman lain gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kita sendiri itu males, kita mager. Itu adalah salah satu faktor internal yang membuat kita tuh melalaikan tanggung jawab kita. Atau mungkin kayak misalnya tadi Petrus, dia takut. Itu adalah faktor internalnya dia. Jadi dia merasa dia takut, dia merasa dia itu nggak akan selamat kalau misalnya dia tuh jujur, dia takut akan jujur, dia takut kalau misalnya dia bilang kalau misalnya dia itu adalah murid Tuhan. Nah, kalau faktor eksternalnya apa? Faktor eksternal itu bisa dari orang lain. Jadi misalnya nih, saat teman-teman udah mau belajar, besok ujian, tiba-tiba keluarga teman-teman nih ngajak buat, ayo kita ini ngerayain hari Valentine misalnya. Kita ngerayain hari Valentine, kita makan yuk bareng-bareng Kokakari misalnya gitu. Wah kan kapan lagi nih makan bareng-bareng di Kokakari sama keluarga. Nah, jadi akhirnya teman-teman tergoda nih. Teman-teman terhasut kayak, mending makan dulu deh, nanti aja belajarnya. Atau mungkin teman-teman kalian yang ngajak, ayo gak usah belajar, nonton aja. Nah, itu adalah beberapa faktor eksternal. Kayak tadi, Pilatus, dia itu terhasut oleh hakim-hakim, tua-tua yang meminta untuk menyalibkan Tuhan. Sama seperti itu teman-teman juga terhasut oleh faktor-faktor eksternal tadi, kayak ajakan teman, godaan dari keluarga, karena tidak bisa dipungkiri kalau misalnya godaan itu bisa datang dari mana aja kan. Nah, tapi yang perlu kita tekankan adalah apa sih yang mau membuat kita bertanggung jawab. Yang paling penting adalah teman-teman, di saat teman-teman mau buat bertanggung jawab, berarti teman-teman itu belajar buat mau setia melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada teman-teman. Di saat teman-teman diberikan kepandaian, akal budi, teman-teman mau dengan setia buat mengelola kepintaran teman-teman itu, mengembangkannya dengan teman-teman mau belajar. Di saat teman-teman mau bertanggung jawab, itu karena teman-teman tahu akan konsekuensinya. Teman-teman harus sadar setiap perlakuan teman-teman, setiap tingkah laku teman-teman itu akan memunculkan sebuah konsekuensi. Di saat teman-teman nggak mau belajar, males, konsekuensinya mungkin akan mendapat nilai yang jelek. Tapi saat teman-teman belajar, konsekuensi yang didapatkan akan mendapat nilai yang lebih baik. Nah, apa yang membuat teman-teman mau bertanggung jawab? Itu yang pasti adalah karena teman-teman mau mendapatkan konsekuensi yang baik buat teman-teman. Jadi kayak tadi, teman-teman mau dapat nilai yang bagus, teman-teman mau menjadi kebanggaan orang tua, teman-teman bisa menggapai cita-cita teman-teman. Banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman mau mempertanggungjawabkan perilaku teman-teman. Kayak misalnya, teman-teman tapi nggak bisa dipungkiri juga, kalau misalnya suatu saat pun kita akan melalaikan tanggung jawab kita. Tapi gimana sih caranya kita buat memperbaiki itu? Kembali lagi dengan tanggung jawab teman-teman. Di saat kita nih, harusnya tanggung jawab kita sebagai seorang anak adalah membantu orang tua, mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Tapi di saat kita misalnya nggak mau membantu orang tua nih, pas kebetulan di posisi kita lagi capek atau apa, akhirnya kita tidak mau membantu orang tua. Konsekuensi yang kita dapatkan misalnya orang tua kita marah. Nah, tapi teman-teman tuh harus kembali lagi, apa sih harus teman-teman buat dengan keadaan seperti itu? Berarti teman-teman harus mempertanggungjawabkan keadaan itu kan? Ya berarti teman-teman bisa meminta maaf ke orang tua teman-teman, memperbaiki kondisinya lagi dari awal, dan teman-teman bisa berjanji untuk tidak mengulanginya. Jadi teman-teman jangan khawatir,
kalau misalnya teman-teman telah melalaikan beberapa tanggung jawabnya itu masih bisa diperbaiki teman-teman. Tapi dengan syarat bahwa teman-teman benar-benar mau memperbaiki dengan setia. Karena menurut agama tadi tanggung jawab itu adalah sebuah beban yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tuh percaya bahwa kita tuh bisa melakukan itu. Di saat Tuhan percaya kalau misalnya teman-teman itu adalah anak yang pandai, Tuhan tuh akan memberikan kepandaian yang sangat baik kepada teman-teman. Mungkin teman-teman akan merasa, oh kok tugasku lebih susah ya daripada tugas teman-temanku, atau kok bebanku lebih susah ya pas ke sekolah daripada teman-temanku. Nah, di situ berarti Tuhan itu telah memberikan kepandaian, memberikan beban yang memang sebanding dengan kemampuan teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus tetap setia melakukannya. Gitu. Sebagai seorang percaya, sebagai anak Tuhan, satu hal yang Tuhan mintakan hanya kita untuk bisa mempertanggungjawabkan iman kita dengan kita tetap setia, dengan tetap berlaku baik kepada sesama dan kepada Tuhan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini nih, dalam pandemi COVID-19 ini, apa sih yang bisa kita lakuin buat bangsa kita ini? Apa sih tanggung jawab yang bisa kita lakuin sebagai seorang pelajar? Banyak teman-teman yang bisa kita lakuin sebagai seorang pelajar. Yang pertama, karena kita harus school from home. Jadi teman-teman nggak boleh melalaikan tugas teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kelas online, ya teman-teman tetap harus ikut kelas online itu. Ada tugas tetap dikerjakan. Selain itu, sebagai masyarakat yang baik, kita kan sudah dihimbau untuk physical distancing. Dan kita juga dihimbau untuk self quarantine. Jadi kita tetap harus di rumah, menjaga jarak biar tidak menularkan atau menjadi carrier bagi sama kita. Gimana sih caranya? Ya kita bisa cuci tangan, kita bisa menjaga kebersihan, mandi 2-3 kali sehari. Habis itu cuci tangannya pakai sabun yang bersih, minimal 20 detik. Pakai sanitizer, kalau keluar kemana-mana pakai masker, olahraga singkat, kayak misalnya ngepel, nyapu, kalau misalnya ada ring basket, teman-teman bisa basket, atau ada lompat tali, atau teman-teman misalnya mau main English sama adiknya, atau apapun itu bisa dilakukan. Terus membereskan kamar, makan makanan yang bergizi, buat apa sih beberapa aktivitas ini? Ini tuh dalam bentuk tanggung jawab teman-teman untuk diri teman-teman dan orang lain, teman-teman. Untuk diri teman-teman bisa menjaga kesehatan teman-teman. Teman-teman bisa menaikkan imun teman-teman biar nggak terkena virus corona ini. Tapi buat orang lain, teman-teman juga bisa memutus tali penyebaran COVID ini. Jadi teman-teman ini nggak jadi carrier atau menularkan kepada orang lain. Jadi orang lain pun juga akan selamat, terutama orang-orang yang ada di satu rumah dengan teman-teman, orang-orang yang teman-teman kasihi. Misal opa kalian yang usianya sudah lebih tua, mama kalian yang usianya lebih tua, yang imunnya lebih rendah, teman-teman bisa menyelamatkan mereka dengan cara teman-teman nggak menjadi carrier. Makanya self quarantine ini sangat penting. Stay at home itu bisa membuat teman-teman buat nggak menjadi carrier dan bisa menyelamatkan keluarga teman-teman. Tapi memang nggak semua kondisi ini tuh bisa diterapkan ke semua orang. Ada beberapa yang memang harus tetap bekerja, ada beberapa yang harus mencari nafkah, yang nggak dapat kesempatan untuk bisa work from home, school from home. Memang ada beberapa kondisi yang seperti itu. Nah, tapi setiap orang tuh punya porsi masing-masing untuk melakukan tanggung jawabnya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang dapat kesempatan bisa buat school from home, bisa buat kesempatan buat stay at home aja, teman-teman bisa pergunakan ini dengan sebaik mungkin. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak punya kesempatan itu, yang tetap harus sekolah, yang tetap harus bekerja, it's okay teman-teman, jangan patah semangat. Teman-teman juga masih bisa melakukan tanggung jawab teman-teman dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan physical distancing itu tadi. Jadi nggak terlalu dekat dan menjaga jarak secara fisik. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman buat melakukan satu aktivitas, yaitu teman-teman posting foto dalam IG story aja kok teman-teman. Jadi teman-teman tuh fotoin
aktivitas yang kalian lakukan dalam pencegahan selama wabah corona ini. Apa sih aktivitasnya? Teman-teman bisa mention ke remaja GKJ Rungkut pakai hashtag I'm responsible dan diposting mulai hari ini ya teman-teman sampai besok. Nah, aktivitasnya ini macam-macam terserah teman-teman, bisa dari contoh yang tadi atau mungkin ada aktivitas sendiri misalnya kayak oh aku sama self quarantine ini aku belajar masak atau oh aku belajar musik itu terserah teman-teman. Pokoknya apapun yang teman-teman anggap itu adalah salah satu pencegahan selama wabah corona ini. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Nah, teman-teman jangan lupa ya buat melakukan aktivitas ini. Kita sama-sama mengambil peran bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi, dan kita bisa sama-sama memulihkan keadaan seperti semula. Kita juga nggak boleh patah semangat, kita tetap harus ingat kalau Tuhan itu ada dan selalu menyertai kita kapanpun itu dan dimanapun itu dalam kondisi apapun itu. Nah, teman-teman, firmannya sampai di sini dulu. Kita akan menutup firman ini dengan berdoa. Doa ini akan digabung dengan doa yang ada di keluarga. Nanti akan dijawab dengan doa Bapak kami juga. Beserta persembahannya juga. Persembahan akan digabungkan dengan persembahan yang ada di keluarga. Nah, teman-teman, sampai ketemu di minggu depan. Tetap stay at home, stay healthy, stay happy, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.